Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamuddin Marsauli. Saya diangkat menjadi dosen pada tahun 2020 pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ISDIK Kiaraha Maluku Utara. Mata kuliah yang saya ampu terdiri dari biologi umum, evaluasi pembelajaran, gizi dan pangan, pengantar pendidikan, morfologi tumbuhan, profesi kependidikan, kapita selekta pendidikan, belajar dan pembelajaran, dan keanekaragaman avertebrata lokal. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah morfologi tumbuhan sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan sertifikasi dosen. Mata kuliah morfologi tumbuhan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ISDIK Kiaraha Maluku Utara dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian vegetatif pada tumbuhan, membahas tentang memahami ciri, fungsi, perkembangan, bagian-bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta modifikasinya. Dalam kemampuan yang diharapkan, itu mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang berhubungan dengan ciri, fungsi, dan perkembangan organ pada tumbuhan. Adapun materi pembelajaran yakni terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari penggunaan metode, model, dan media. Metode yang digunakan yakni diskusi dan ceramah. Untuk model pembelajaran yang digunakan terdiri dari STAD, Mind Mapping, Small Group Diskusi, serta STAD dipadu NHT. Sementara untuk media yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu proyektor atau infokus dan panduan praktikum. Dalam interaksi itu dilakukan secara langsung melalui tanya jawab. Untuk penilaian mata kuliah ini terdiri dari tugas 30%, ditambah keaktifan 15%, ditambah ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Untuk akumulasi secara keseluruhan nilai yang mendapatkan nilai skala A itu dari 75 sampai 100, dan yang mendapatkan nilai skala B itu dari 65 sampai 74, dan yang mendapatkan nilai C itu dari 55 sampai 64, dan yang mendapatkan nilai D dari 50 sampai 54, dan skala nilai E dari 0 sampai 49. Mungkin cukup sekian deskripsi singkat mata kuliah dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Semua baik ya. Jadi untuk mata kuliah morfologi tumbuhan hari ini kita akan membahas tentang sistem
perakaran tumbuhan. Jadi untuk sistem perakaran tumbuhan adalah materi pertama pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Nah. Oke, lanjut pengertian dari akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Radikula berasal dari biji, strukturnya halus dan bergerak menembus tanah. Radikula dari biji, akar berkembang menjadi akar utama atau sering disebut dengan akar tunggang. Jadi yang harus teman-teman pahami, apa itu radikula? Jadi radikula itu pangkal dari akar itu sendiri. Contoh pada tanaman bawang yang akan menimbulkan embrio kecil, itulah yang disebut dengan radikula. Yang akarnya nanti tembus lurus ke dalam tanah, itu yang disebut radikula. Embrio dari akar itu sendiri. Oke, lanjut. Akar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Untuk akar tunggang merupakan akar lembaga atau radikula yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih ke kecil. Yang kedua yaitu akar serabut. Jadi untuk akar serabut merupakan akar lembaga yang dalam perkembangannya itu selanjutnya tidak berkembang, tetapi pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran relatif yang sama. Oke, jadi mungkin ini contoh dari salah satu contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Yang pertama yaitu akar tunggang. Jadi ini tadi yang pada penjelasan awalnya bahwa akar tunggang itu dia tumbuh lurus ke dalam tanah. Untuk akar serabut itu dia memiliki akar-akar yang kecil dan sama, tumbuh bersama. Nah, jadi ini contoh daripada akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya itu kita akan masuk pada sebuah tayangan video, di mana dalam tayangan video ini akan membahas tentang morfologi akar itu sendiri. Jadi dalam video ini saya harap pada teman-teman, pada masing-masing kelompok untuk dapat menyimak video tersebut dengan baik, karena setelah selesai tayangan video ini akan ada pertanyaan yang nanti dijawab oleh masing-masing kelompok. Jadi untuk tayangan video ini hanya beberapa menit, saya harap teman-teman pada masing-masing kelompok dapat menyimak dengan baik. Assalamualaikum, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan, kita harus tahu dulu organ apa saja sih yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada di tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, pertama kita membahas organ akar. Nah, kamu pasti sudah tahu bahwa akar ini merupakan struktur organ yang letaknya di dalam tanah. Struktur dari akar ini dapat dilihat secara morfologi atau dari luar dan anatomi atau dari dalam. Nah, yuk kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih struktur akar jika kita lihat secara morfologi atau dari luar. Jika kita lihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada rambut akar. Nah, jika kamu sering mengganggu rumput, kamu pasti pusing lagi dengan yang tepatnya rambut akar ini. Di mana rambut akar ini berbentuk bulu-bulu halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5 sampai 17 mikrometer dengan panjang antara 8 sampai 1500 mikrometer. Nah, jadi rambut akar ini banyak terdapat pada sisi-sisi akar tanaman. Apakah kamu tahu bahwa rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang memiliki umur pendek?
Ya, masa hidupnya itu sekitaran 2 sampai 3 minggu. Akan tetapi rambut akar ini akan terus-menerus bergenerasi dengan melakukan pembelahan sel. Itu sebabnya kalau kamu mencabut satu tumbuhan, pasti kamu akan melihat bahwa rambut akar ini terlihat sangat muda-muda. Nah, sekarang kamu harus tahu fungsi dari rambut akar ini apa. Dimana yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh silam. Nah, selanjutnya yang kedua ada batang akar. Batang akar ini merupakan batang yang terletak antara pangkal akar dan juga ujung akar. Nah, di batang akar inilah tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Ketiga, ada ujung akar. Ujung akar pada batang ini merupakan bagian yang muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Nah, ujung akar ini akan terus-menerus beregenerasi, kemudian akan berganti akar baru ketika sudah mati. Nah, yang terakhir ada tudung akar atau kalitra. Tudung akar ini merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, karena tudung akar ini mampu menerobos beberapa lapisan tanah yang terbilang sangat keras. Nah, tudung akar ini terletak paling ujung, di mana tudung akar ini terdapat pada tanaman monokotil dan juga pada tempotil. Itu tadi mengenai tudung akar seperti. Yuk, sekarang kita bahas. Oke, jadi itu video singkat terkait morfologi akar yang tadi ditampilkan, di mana pada bagian-bagian akar itu terdapat rambut akar, batang akar, ujung akar, sama tudung akar. Nah, jadi untuk slide berikutnya yang tadi saya sampaikan bahwa setelah Anda menyimak video ini akan ada pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kelompok. Oke, jadi ini pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1, yaitu kenapa akar disebut sebagai bagian utama dari tumbuhan? Itu pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 1, tumbuhan memiliki 2 bagian akar, yakni akar tunggang dan akar serabut. Berikan penjelasan beserta contohnya masing-masing. Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, yaitu yang pertama, akar memiliki fungsi utama pada tumbuhan. Uraikan secara jelas fungsi tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2, akar dapat menyimpan cadangan makanan. Uraikan pernyataan tersebut serta berikan contohnya. Dan untuk pertanyaan kelompok 3, yang pertama yaitu uraikan fungsi akar secara morfologi dari rambut akar dan batang akar. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 3 yaitu uraikan fungsi akar secara morfologi dari ujung akar dan tudung akar. Jadi untuk sesi pertanyaan ini diberikan kesempatan selama 15 menit. Jadi teman-teman saya memberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi waktunya itu 15 menit, teman-teman bisa menjawab, dan setelah itu dari masing-masing kelompok dapat menanggapi pertanyaan yang dijawab pada masing-masing kelompok. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk masing-masing kelompok.
Oke, kelompok 2 mungkin Siap. dapat menjawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dengan bunyi pertanyaan, akar memiliki fungsi utama pada tumbuhan. Uraikan secara jelas fungsi tersebut. Jawaban kami, selain menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah, akar juga berfungsi untuk mengangkut unsur hara, serta dapat menyimpannya dalam bentuk cadangan makanan sebelum akhirnya disalurkan ke tanaman lain. Mungkin itu jawaban dari kami, saya kembalikan. Oke, mungkin itu jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan yang pertama. Dari kelompok lain? Oke, kelompok 1. Untuk kelompok 1 mau menjawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke, lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dengan bunyi pertanyaan, kenapa akar disebut sebagai bagian utama dari tumbuhan? Jawabannya, karena akar merupakan bagian utama bagi tumbuhan yang berperan penting dalam menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Saya kembalikan. Ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ya, lanjut untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaannya. Yang kedua, tumbuhan memiliki 2 bagian akar, yakni akar tunggang dan akar serabut. Berikan penjelasan beserta contohnya masing-masing. Jadi, pengertian akar serabut dan akar tunggang memiliki pernyataan yang berbeda. Akar tunggang merupakan jenis akar yang tumbuh lurus ke bawah dari biji tumbuhan dan menjadi akar utama. Contohnya, wortel, kacang tanah, pohon mangga. Sedangkan akar serabut merupakan jenis pada tumbuhan yang berbentuk seperti serabut atau kumpulan akar-akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang. Contohnya, akar padi, akar kelapa, dan akar pisang. Mungkin itu saja. Ya, oke. Jadi itu jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin saya memberikan kesempatan dulu untuk kelompok 3 karena belum menjawab satu pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang berbunyi, uraikan fungsi akar secara morfologi dari rambut akar dan batang akar. Fungsi morfologi utama dalam menampung tumbuhan, menyerap air dan nutrisi, serta menyimpan cadang makanan. Rambut akar yang merupakan peluasan sel epidermis, akar berfungsi secara khusus dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Sementara itu, batang akar, bagian akar yang lebih besar dan lebih dalam, berfungsi untuk menampung tumbuhan dan menyalurkan air serta nutrisi ke bagian lain tumbuhan. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan yang pertama.
Oke, lanjut kelompok 2, masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab, yaitu pertanyaan yang kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang kedua dengan bunyi pertanyaan, akar dapat menyimpan cadangan makanan, uraikan pernyataan tersebut serta berikan contohnya. Bagian akar tumbuhan tersebut akan membesar dan mengembang untuk menyimpan pati gula dan zat makanan lain yang dihasilkan selama fotosintesis, yang kemudian dapat digunakan oleh tumbuhan saat kondisi kekurangan nutrisi atau saat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Contohnya umbi-umbian atau singkong, kentang, ubi jalar, dan talas. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan. Ya, untuk kelompok 2 selesai pertanyaannya. Masih ada satu pertanyaan buat kelompok 3. Mungkin dapat dijawab kelompok 3? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Saya mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Pak dengan bunyi pertanyaan, uraikan fungsi akar secara morfologi dari ujung akar dan tudung akar. Secara morfologi, ujung akar dan tudung akar memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan dan fungsi akar secara keseluruhan. Ujung akar adalah area pertumbuhan aktif yang bertanggung jawab untuk memperpanjang akar ke dalam tanah. Sementara itu, tudung akar ke dalam tanah. Tudung akar berfungsi melindungi ujung akar yang rapuh saat menembus tanah. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok 3. Saya kembalikan ke Pak. Ya. Oke, jadi untuk pertanyaannya sudah dijawab. Mungkin ada tanggapan dari masing-masing kelompok terkait dengan jawaban. Mungkin yang pertama dari kelompok 1, mungkin ada tanggapan untuk jawaban dari kelompok 2 dan 3. Untuk kelompok 1 belum. Oke, kelompok 2 mungkin ada tanggapan dari jawaban kelompok 1 dan 3. Ada, Pak. Ya, ada. Untuk kelompok berapa tanggapannya? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Harap disimak dengan baik. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja tanggapan dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu terkait dengan rambut akar sel epidermis. Tolong dijelaskan kembali sel epidermis itu seperti apa? Saya kembalikan. Kelompok 3. Mungkin dapat menjawab tanggapan dari kelompok 2. Oke, kelompok 3. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang sel epidermis. Sel-sel yang membentuk sel-sel yang bentuk terluar pada kulit dan tumbuhan. Pada hewan termasuk manusia, epidermis berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi tubuh dari lingkungan luar. Mungkin itu saja jawaban. Oke, jadi itu
jawaban dari kelompok 3 untuk tanggapan dari kelompok 2. Gimana untuk kelompok 2? Oke, cukup. Kalaupun tidak ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain, kelompok 3 maupun kelompok 1, hanya ada tanggapan dari kelompok 2. Saya rasa cukup untuk sesi pertanyaannya. Jadi nanti untuk di pertemuan berikut, jadi masing-masing pertanyaan tadi sudah dijawab. Untuk pertemuan berikut kita akan mengadakan praktikum terkait dengan morfologi akar dan modifikasinya. Nah, jadi nanti di pertemuan berikut teman-teman akan lebih paham terkait dengan bagaimana orang dapat membedakan akar tunggang dan akar serabut dan dapat memodifikasinya dengan baik. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita memberikan aplaus untuk masing-masing kelompok. Dan saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.